illa afa bihadzal hadithi al-ayata wa sullatun minal awwalin al-ayata wa hiya sittun aw sab'un aw tis'un wa tis'una ayata. Suratul Waqiah ini turun waktu Nabi di Makkah kecuali afa bihadzal hadis seayat dan wa sullatun minal awwalin seayat. Wa hiya sittun aw sab'un aw tis'un wa tis'una ayatan. Seluruhnya suratul Waqiah ayatnya 99 atau 97 atau 96. Dan bahwasanya Sayyidina Utsman ibnu Affan baelang ke rumah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud garing nangsa. Maka ujar Sayyidina Utsman ibnu Affan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Napa sakitika?" Ujar Abdullah bin Mas'ud, "Sakitku memikirkan dosa banyak." Itu aja. Kalau kang sakit kepala, sakit parut itu kada, aku nih dosa banyak. Ini orang makrifat kepada Allah, sasar tinggi makrifatnya, sasar mengetahui dosanya. Bersalahan orang jahil, sasar tambah umurnya, sasar kabur dosanya pada penglihatannya. Sasar kada melihat lawan dosa, sasar balawas hidup, sasar kada melihat lawan dosa. Itu orang jahil. Pada orang arif, orang alim, sasar tambah umurnya, sasar melihat dosanya, menyarap penglihatnya dosanya itu. Lalu memperbanyak doa-doa yang selalu mendapat keampunan dan amal-amal yang mendapat keampunan. Terutama amal itu adalah sedekah sir. Sedekah harta, sedekah apakah secara sir itu untuk supaya dikifarkan segala dosanya itu tadi. Karena melihat dosanya, nah balain lawan kita nang jahil tadi. Kita nang jahil ini walaupun dosa itu banyak, tapi kada melihat. Nah, pada melihat dosa itu seperti misalnya lawan lawan abah wani sampai ini baru maja lagi bertobat minta ampun, bagaimana misalnya mengambil harta orang, memakan hak orang misalnya sampai ini baru maja digulikakan lagi dan sebagai kada ingat itu kada melihat buktinya, kada ingat kada melihat kada bertobat sebagaimana syarat taubat yang sudah ditentukan di dalam agama. Itu ngarannya orangnya jahil. Jadi aku garing ini bukan lantaran penyakit mah, bukan lantaran pasilahu, bukan lantaran macam-macam kada. Aku ini jadi sakit lantaran mikiran dosa. Maka ujar Sayyidina Utsman terhadap Sayyidina Mas'ud menggaring ini, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, pama tastahi? Ikam sekarang hendak napa? Kalau hendak makan buburkah? Hendaknya makan artinya napakah? Susukah?" Qala ujar Ibnu Mas'ud, "Nang aku kehendaki sekarang rahmatu Rabbi. Mudahan Tuhan aja memberi rahmat oleh aku sehingga dosaku ini kalah. Inna rahmati sabaqat ghadabi." Ini aja. Ini bukan kata-kata lidah, tetapi memang daripada hati sidir, penglihatan hati. Jauh dalam kita sekarang. Kita ini dosa yang bertungguan. Pertama dosa terhadap bini. Kita ini bisa babini, tapi kadang mengongkosi nang sebenarnya halal. Bisa babini, tapi kadang melajari akan segala kewajiban-kewajiban terhadap bini. Sebagaimana sifat 20-nya, sebagaimana artinya kerukunannya fikih, sebagaimana pulang tasawuf kebersihan hati kita ini kada sanggup melajari bini. Babini wani melaksanakan kewajiban tadi, kada tapi kawa. Itu kita ini dosa bertunggu. Demikian juga pulang hasil antara kita dan bini anak. Nah ini kita bisi anak, tapi kita ini mau kasih kada tapi nang halal, bercampur subhat. Kadang-kadang nyata haramnya kita dari akan dua ke anak buah serta makan pakainya. Ada aja kalau makan pakai di bawahnya beribadat kesian, ibadatnya kada berpahala. Tahu kita nih atau misalnya kada melajari lawan anak. Malah di antara kita kadang-kadang anak orang digadui, anak orang kada. Itu kebanyakannya. Ini dosa bertunggu selain daripada dosa kita sendiri seperti subuh, melaur,
seperti menuntut ilmu tertinggalkan. Kalau kita menuntut ilmu uqubul ilmu minal mahdi ilal lahdi, itu kan apabila tertinggalkan sudah berdosa aja kita. Nabi bersabda tiap-tiap hari nang timbul matahari padanya aku kada menuntut ilmu nang menghampirkan kepada aku akan Allah Ta'ala, maka kada berberkat hari itu, maksudnya tersalah. Nah itu Rasulullah maka itu sudah. Jadi kita maka kita tinggal jua. Ada yang wanita menuntut ilmu dulu 2-3 tahun untuk mencari duit saja. Istirahat menuntut ilmu ada sampai ke tuan. Ini kita bukan lah. Arti kita tadi antara kita ini nah. Padahal dosanya bertunggu itu, kemudian kita itu bolah rumah di kampung banyak pulang dosa dan tetangga. Kadang-kadang kita kena ke pasar pulang banyak pulang dosa dan kekawalan di pasar.